Pada unit 10 ini kita membahas Sales and Distribution Processes ya, Data Determination and Collective Processing. Nah, kita lihat di sini fungsi dari sales document type ya. Jadi di dalam SAP ya, setiap transaksi itu kan membuat sebuah dokumen ya. Makanya ketika kita berhasil membuat sales order gitu kan, atau membuat purchase order ya, atau transaksi apapun ya, jika muncul ya sudah dibuat dokumen dengan nomor sekian gitu kan ya. Nah, dokumen-dokumen itu ada tipe-tipenya gitu ya. Tipe-tipe dokumen itu akan menentukan ya jenis dari dokumen ya. Misalnya di sini ya ada standar order ya. Di dokumen sales ini juga ada beberapa jenis ya, beberapa tipe ya. Ada standar order, ada kontrak, ada cash sales ya, rush order ya. Nah, ini kita pilih ya, di antaranya ketika kita menjalankan transaksi sales order ya. Ketika menjalankan order kan di awalnya itu kita pilih ya, tipe dokumennya apa atau tipe salesnya, jenis salesnya apa. Kalau standar order misalnya OR kan, itu standar order misalnya. Atau misalnya jenisnya itu kredit atau debit atau memo request ya. Nah, ini kalau misalnya ada perbedaan ya antara misalnya apa yang dipesan dan apa yang dikirim ya, sehingga ada perubahan ya, sehingga membutuhkan kredit atau debit memo ya. Nah, ini ada jenis-jenis ya di antara sales dokumen ya. Kemudian fungsi dari sales dokumen ini ya untuk mengatur misalnya delivery scheduling ya. Jadi kalau misalnya standar order ya di sini ya berarti jadwalnya sesuai dengan jadwal standar gitu ya. Gitu. Kalau misalnya pengirimannya itu pengiriman cepat ya, ya berarti jadwal ini jadwal ya, sesuai dengan pengiriman cepat tadi misalnya. Kalau standar order misalnya 1 pekan ya, kalau yang pengiriman segera itu mungkin 1 atau 2 hari gitu ya. Kemudian transfer of requirement ya. Nanti apakah salesnya itu ya nanti masuknya itu apakah di production gitu kan larinya ya, requirement-nya itu ya. Make to stock, make to order, ataukah misalnya di procurement ya ke eksternal gitu. Ya, kemudian juga menentukan pricing ya, harganya ya. Antara standar order ya dengan rush order ya. Itu kan berbeda gitu kan pricingnya. Kemudian juga sales information system-nya ya, informasi ya. Untuk masuk nanti ke sistem ya. Kredit check ya, ngecek kan apakah misalnya boleh sejauh mana limit kreditnya ya. Kemudian message-nya text, availability check ya, pengecekan. Nah, ini diantara fungsi dari sales dokumen ya. Nah, berikutnya kita masuk ke plan, shipping point, and route determination ya. Nah, jadi ketika kita melakukan pengiriman ya, kita harus menentukan dulu ya delivering plan-nya ya. Delivering plan-nya. Nah, delivering plan ini ya bisa dilakukan secara otomatis. Jadi yang pertama dari customer material information ya. Nah, misalnya ini plan-nya itu dari plan-nya itu 1000. Kemudian bisa juga dari ship to party. Ya. Atau dari material ya. Ini adalah master data ya. Yang digunakan untuk menentukan delivering plan. Ya. Nah, sehingga ketika kita membuat ya standar order misalnya,
Standar order sold to party 2387 ini kan. Nah, dikirimnya ke 4876. 4876 ini kan. Materialnya adalah 1400, 100 ini kan. Ya. Nah, delivering plan-nya otomatis ditentukan 1000. Misalnya. Ya. Atau karena ship to party-nya delivering plan-nya 1100, maka plan-nya itu adalah 1100. Ya. Nah, atau karena di sini ada material 1400, 300 ya. Nah, kalau ini kan untuk material 1400, 200 ya. Jadi di sini tidak ada custom material information record, tidak ada. Maka dia akan mengambil dari print plan-nya dari plan, dari ship to party-nya. Maka diisi di sini adalah 1100. Ya. Nah, kalau misalnya di sini 1400 ya, di sini tidak ada sold to party, ship to party-nya nggak ada di sini ya. Maka akan diambil dari data yang ada di material, dikirim ke plan 1200. Nah, artinya apa? Jadi yang pertama kali cek itu nanti master data customer material information ya. Kalau tidak ada nanti ke customer ya, ini di ship to party, kemudian kalau tidak ada nanti ke material ya, untuk penentuan dari billing plan secara otomatis. Nah, berikutnya shipping point ya, di titik pengiriman ya. Nah, titik pengiriman ini untuk menentukan ya shipping point tadi itu menuju ke delivering plan yang mana ya. Nah, udah tentu delivering plan, kemudian ada shipping point-nya ya. Ada shipping point-nya. Shipping point dikirim ke shipping point ke delivering plan ya. Kemudian delivering plan nanti ke ship to party-nya ya. Nah, shipping point ini dari beberapa shipping point ya, dia bisa memiliki satu delivering plan yang sama ya. Bisa jadi di tempatnya sama atau lokasi yang sama ya. Nah, kemudian dari delivering plan ini akan dikirim ke ship to party ya. Jadi ke alamat pengiriman ya. Kalau sold to party itu adalah yang pesan ya. Kalau ini sold to party berarti yang pesan. Kalau ship to party itu adalah alamat pengirimannya. Ya, sama ya, kalau kita misalnya mau mengirim barang juga kan pemesannya siapa ya, kemudian alamat pengirimannya kemana gitu, bisa berbeda atau bisa sama. Nah, kemudian di sistem juga bisa di setting rutenya apa ya, mulai dari beginning point sampai ke end point ya. Misalnya yang pertama menggunakan kereta, kemudian menggunakan kapal laut ya, kemudian dilanjutkan dengan truk ya. Seperti itu. Nah, determining the shipping point automatically ya. Jadi diambil dari suatu party, jadi customer ya. Yang pesan siapa, suatu party, kemudian material ya. Atau customer material info. Ya, so. Di sini ada shipping condition ya, dari suatu party ini ada shipping condition ya. Kemudian misalnya as soon as possible ya. As soon as possible. Ya. Jadi secepat mungkin ya barang itu segera dikirim. Kemudian barang itu loading groupnya apa? Jadi ngambilnya ya, pickingnya pakai apa ya ketika picking ya. Kemudian misalnya pakai forklift ya di sini. Kemudian tadi ya dari delivering plan-nya ya. Ini ngambil kan dari ini ya. Tadi udah jelaskan ya, ketentuan material, info ship to party material ya. Delivering plan-nya yang mana? Nah, jadi dari shipping condition loading group delivering plan ini ya akan ditentukan shipping point-nya. Shipping point-nya default-nya adalah Hamburg ya, dengan menggunakan kapal.
Kenapa ya? Karena shipping kondisinya as soon as possible. Alternatif lain apa dengan menggunakan kereta api cepat misalnya. Kalau yang low cost ya, nah ini kalau seperti itu loading groupnya, delivering plan-nya misalnya berbeda ya. Nah ini dikirim dengan menggunakan truk misalnya. Nah jadi shipping point ini ya tergantung dari shipping condition-nya ya. Kemudian loading group dan delivering plan. Nah, kemudian rute juga ya bisa ditentukan secara otomatis ya ketika kita melakukan shipping ya. Jadi dari suatu party ini shipping condition ya, material ini transportation groupnya. Ship to party ini ya mengatur transportation zone of the ship to party ya. Tadi kan shipping condition-nya udah, transportation groupnya udah ya, kemudian dicek gitu kan ship to party-nya siapa. Nah, dari ship to party ini akan menentukan rute ya. Rute ya. Jadi kalau tadi menentukan juga shipping point-nya ini ya, sarana transportasinya ya. Kemudian juga akan ditentukan rutenya ya. Seperti itu. Ya demikian ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan terlebih dahulu.